Dijahit seadanya aja. Tapi yang jelas ada pelapisnya gitu. Ada pelapisnya, cuma kan kelihatan retak-retaknya gitu. Ya, ya. Ini aja ya tombol ini ngelos satu, harusnya 4 satu lagi ngelos, kadang ngelos jadi mati kayak gitu. Harusnya kan 4, udah ini ada 5-nya. Ada 5-nya. Ya teman-teman, sekalian mampir di kantornya Inspektor Mobil. Nah ini ketemu sama Toyota Limo X Taxi. Jadi Om Edi ini kan bisa beli mobil baru gitu ya. Tapi ternyata beliau ini beli mobil bekas taksi. Saya nggak ngerti juga kenapa. Tapi yang jelas ini ada gunanya juga nih. Kita bisa explore kira-kira bagaimana kondisinya dan apa aja sih problem-problem yang ditemui dari mobil bekas taksi ini. Nah kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Om Edi. Ini kan November kemarin baru beli mobil baru. Ya. Sekarang udah beli mobil baru lagi. Kenapa, Om? Enggak, ini kemarin nggak sengaja aja ada yang nawarin limo gitu. 72 juta. 72. 72 dan pajaknya kan hidup nih. Jadi ya udah kenapa nggak dibeli? Daripada beli langsung di poolnya kan mahal ya, kurang lebih 90-an kalau mungkin model kayak gini. Iya, ini udah didandanin nih. Ya, ini udah ya nggak full banget sih, masih ada beberapa yang masih manual kayak bekas taksinya kan. Tapi ya, ini udah upgrade judulnya kan? Ya udah upgrade lah intinya gitu. Kalau di tokonya nih harganya lumayan, selisihnya bisa 15 juta mungkin. Iya. Bisa segituan. Ya udah akhirnya dibeli aja dan kemarin pelunasan di Adira sih. Adira. Ya, jadi orangnya beli mobil ini kredit posisinya. Oh gitu. Iya, karena ya mungkin bisanya kredit. Oh bisa di kredit juga? Bisa, kalau di sana bisa dikreditin kalau di sana. Gitu. Jadi pelunasan artinya dipemakaian. Iya. Ini udah 2 tahunan dipakai. Oh gitu. Nah waktu ketemu nih kilometer berapa? Ini 298. 298. 298.000. Wah. Tapi masih bisa diputer ya, artinya masih bisa mendatangkan bisnis dari perusahaan taksinya, dari leasingnya, iya, kan? Sampai ke konsumennya. Karena mobilnya kan masih bisa dipakai nih, masih bisa jalan. Cuman ya seperti inilah kondisinya. Tahun berapa nih? 2014. 2014. Gen 3 berarti ya. Gen 3 ya. Iya, ya. Nah, waktu ketemu kondisinya gimana? Wah, ini kayaknya kalau ngebedah. Ya, kalau ketemu yang paling pertama ya, saya tuh kalau kemarin paling pertama rangkanya. Rangkanya? Ya, paling pertama dilihat tuh rangka-rangkanya. Kalau mesin mah gampang lah diturunin. Budgetnya sekian udah tahu. Cuman rangka nih yang penting. Rangka tuh yang di mana? Chassis, apakah dia bengkok, apa keropos-keropos, ya ditabrak depan atau belakang itu harus dilihat dulu nih. Bekas tabrakan apa enggak kan. Parah apa enggak gitu. Kalau bekas taksi biasanya rata-rata nyundul-nyundul, nyerempet, tabrak-tabrak adalah. Saya juga dulu kan supir taksi, pernah ngalamin ditabrak dari belakang juga. Oh gitu? Iya, lagi pengalaman. dar. Oh iya. Dibenerin ya gitu. Untuk mobil ini sih rangkanya oke kan, nggak ada bekas sundul-sundulan. Tabrakan parah tuh nggak ada, nyundul-nyundul bumper ada. Untuk pilar-pilar bullhead ini masih rapi, di belakang juga masih rapi ya, dan nggak ada keropos-keropos. Ya udah, sisanya PR-nya ya. Baru nih PR-nya. Tapi ya. Secara prinsip mobil ini nggak masalah. Nggak masalah. Kalau saya milih tampilan, ya kayak misalnya ini ya, mungkin udah kusam kuning. Kusam gitu, udah masih ini. Ya yang penting masih bisa ngelihat jalan lah kalau lampunya. Nanti tinggal dipoles. Kalau yang pertama itu rangka dulu, rangka. Yang paling pertama dilihat udah rangka. Sisanya terus baru ke mesin. Nah, temuannya apa nih dari biasanya kan kita udah sering yang inspek taksi tuh banyak. Ya menurut saya ini mendingan lah ketimbang yang pernah diinspek gitu. Kalau ini kemarin dicek, rong mesinnya udah mulai ngerak ya. Oh, kerakan itu mau di flashing pun kayaknya nggak bakal bersih, harus diturunin. Buat bersihin doang nih turunnya. Budgetnya kurang lebih 3 juta lah kalau emang mau diturunin. Tapi untuk mobil ini sebenarnya dipakai jalan mondar-mandir Jawa pun masih oke, nggak ada masalah. Terus biasa radiatornya harus dicek juga kan. Ini udah nggak pakai coolant lah pastinya. Ini harusnya ya biasanya rata-rata pakai air biasa. Ini olinya tuh jadi sludge gitu, jadi kental atau dia udah kering aja, kerak gitu? Ngering. Oh, dia nempel sama komponen-komponen mesinnya. Oh. Di flashing cuman ya sama aja sih. Nggak bakal maksimal lah. Udah nih? Maksimal harus turun mesin. Belum. Belum? Ini baru dapat 1 hari nih. Oh, baru dapat 1 hari? Baru diambil semalam. Malam langsung dibawa ke puncak.
Oh ya? Iya, langsung dibawa ke puncak. Wah, untung nggak kenapa-napa. Aman. Cuman ya itu anti ngantuk lah, pokoknya anti ngantuk. Tinggal. Geter di mana-mana ya. Oh ya? Ya, jadi ini mountingnya mountingnya udah kena, udah getar, terus disc brake. Taruh mounting tuh ada berapa kalau di mobil ini? 3. 3. Kanan, kiri, sama belakang. Transmisi. Iya. Oke. Jadi ada 3 mounting, udah mulai getar lah. Terus yang paling bikin gak nyaman berkendara itu dari ininya, disc brake, cakram. Cakramnya udah oleng, udah kayak permukaannya tuh udah kayak kaleng susu. Kaleng susu gimana? Gerenjel-gerenjel gitu kan. Jadi kalau kita rem, udah getar semua lah. Itu udah harus bisa coba di skimming dulu sih, di Bubut. Di Bubut murah sih, kalau di Toyota 260.000. 260.000. Mau diganti lagi, tanya estimasinya berapa kalau di Toyota. Terus paling sama Tirot udah oblak. Jadi kalau dia ada lubang yang khusus ya, dalamnya khusus itu bunyi. Kalau yang kayak biasa belum, tapi kalau yang benar-benar dalam banget letak. Dan kalau diputar pakai tangan, oblak. Lentur deh. Iya, udah aus cuinya. Iya. Sisanya apa ya? Paling lampunya kusem sih mending. Untuk radiator pendingin ini paling dikhawatirkan paling sering tuh panas ya. Nah, ini masih oke, nggak ada panas sama sekali. Nah kalau panas itu dibersihin aja apa harus Rata-rata sih juga kalau dia udah dipakai ya, apa kita beli tuh terus panas terus, air ngurang terus, biasanya packing dalamnya udah rusak gitu. Terus packing turunin di headnya itu. Di headnya? Biasanya gitu. Beberapa Kali mahal, yang ya 35 jutaan sih kalau nggak salah. Oh packing ini? Enggak semuanya, packingnya murah, maksudnya kan harus dibongkar juga, dirapihin. Packing silinder? Iya. Jadi kayak water jacket atau apa, pokoknya ya pakai harus top OH lah. Kalau panas terus dan olinya kurang terus ya harus top OH mau nggak mau. Itu tadi udah ke estimasi berapa tuh? 3 juta turun mesin. Ya kalau mau turunin, ini sih nggak tahu nih mau saya turunin apa enggak. Saya pakai dulu. Ya ciri-cirinya ya ngebul. Kalau udah parah ngebul sih. Tapi kalau ini belum ya? Belum. Ini masih enak, tenaganya juga masih enak. Cuman itu doang. Paling masalah bikin nggak enak tuh getar mounting sama disc brake. Itu yang bikin paling nggak nyaman. Kayaknya selebihnya lebih ke faktor estetika aja ya? Iya. Lampu. Kalau saya lihat intip dari sini, door trim itu kan udah tuh ton putih. Cet-cetan. Cet-cetan ya. Disemprot ya. ya. Kelihatan itu catannya tuh melebar lah. Ya. Ini juga sama ditimpa doang. Jadi ini warna biru-birunya masih ada kan. Oh ya, kalau biru-biru. Jadi catnya ditimpa. Kalau dempul ya banyak lah. Kalau ini dempul bagian kiri banyak. Tapi itu tadi balik lagi yang penting nggak bekas tabrakan sih. Nggak bekas tabrakan sampai yang pilarnya itu. Ini jadi mainan dong nih. Ya buat mainan aja, buat konten. Kalau kita mau jalan cek mobil atau mau keliling-keliling ya pakai ini aja, paling lebih seru aja. Gitu. Tapi tenaga masih oke dong ya? Tenaga masih oke ya, 120 masih enak sih. Ini kalau dibandingin Saya nggak berani kencang-kencang. Gitu. Sama City Car sekarang yang baru-baru ya, ini kan dengan harga 70 jutaan. Ya kalau rasanya jauh beda ya? Iya, lebih enak ini kalau 70 ya. Kita bandingin dengan mobil 70 juta. Yang sekarang ya enak ini sih. Boleh Om lihat lebih detailnya. Wah ini kabinnya ya. Sebenarnya sih ya namanya sedan ini lega ya. Lega ya. Masih oke lah. Dengan harga segitu oke. Cuman saya kalau beli mobil udah pasti spare budget tuh 5 jutaan lah. Minimal 5 juta spare dari yang kita beli itu. Kalau contohnya kita beli mobil 70, ya kita biasanya nyiapin budgetnya 75. Karena udah pasti kan ganti oli dan juga repair, apalagi setelah cek mobil jadi tahu gitu. Paling kurang lebih sih kayak gitu. Dan untuk mobil ini ya saya udah sebelum beli kan udah dicek, udah estimasi harganya. Oh sekiranya bakal keluar duit sekian nih. Itu buat teknikalnya kan? Ya, dan juga plusnya saya itu kan buat ngonten. Balik modal dong? Ya, kalau mau nonton rame balik modal gitu kan. Mau buat repairnya aja balik modal ya. Kalau nggak buat ngonten saya nggak. Konten kreator, jadi nggak cuma inspeksi doang ya? Ya, saya tuh nggak suka kopling mobil ini karena keras. Yaris, Vios. Keras itu bawaan? Kayaknya iya, saya kan pernah punya Yaris 2009 juga sama kerasnya sih. Menurut saya pribadi yang kakinya kecil tuh keras. Untuk mobil ini ya gitu, setirnya udah bergetas, sarungnya ya
Dijahit seadanya aja. Dijahit seadanya aja. Tapi yang jelas ada pelapisnya gitu. Ada pelapisnya, cuma kan kelihatan retak-retaknya gitu. Ya, ya. Ini aja ya tombol ini ngelos satu, harusnya 4 satu lagi ngelos, kadang ngelos jadi mati kayak gitu gitu. Harusnya kan 4, udah ini ada 5-nya. Ada 5-nya. Ini di kelima off. Terus ini nih Engsel pintu. engsel pintunya dol. Ini udah nggak gigit ini, ngelos aja. Tuh. Oh iya. Gitu. Mungkin minta diganti jadi Ya. elektrik kali. Gitu. Harus diganti engselnya sih. Terus kayak dashboard, kendor kayak gini-gini. Oh ya, renggang nih ya. Ya. Ya di belah kiri nih. Udah pada renggang, ini juga sama sih. Ya, tuh nggak mau nutup kan. Mau kurang lebih seperti itu sih. Tapi ya ini kan jelas ada upaya untuk upgrade ya. Kalau Iya. kita lihat di cat jadi terang. Benar. Itu kan udah pakai touchscreen ya. Iya, pakai touchscreen nih. Gitu. Rata-rata kalau upgrade satu ini yang jual itu pasti kayak Udah gini ganti. sih. Ya kalau nggak salah ditanya 90-an waktu beli. Waktu beli mobil ini 90-an dia jual lagi. Saya sebenarnya belinya kan ke pedagang kan. Cuman pedagang itu dia belinya ke dia langsung, numpang lewat aja. Numpang lewat ha? Nomlew. Kita langsung jual cepet gitu. Ya udah, jadi kata teman saya tuh dia jual ini pas beli 90 dijual ke dia kan udah pasti di bawah 72 lah. Minimal 5-7 juta mah ada lah. Berarti kan mungkin dia belinya di 65, 67. Ya. Berarti kan jatuhnya lumayan kan dari 90 ke 65, apalagi kalau kredit. Oh. Iya kan, kalau sayang juga ya. Iya, kalau dikreditin ya kan berarti lebih tinggi lagi Dari sebenarnya. 90 Iya. ya. Belum perawatannya, ini orangnya baru ganti aki nih. Baru ganti aki. Iya, belum perawatannya ini lagi kan. Iya, iya. Ini kurang lebih belinya 2021 kalau dilihat dari SPH-nya sih gitu. Jadi kayaknya agak sayang juga kalau misal belinya lewat leasing sebenarnya sih. Iya, Karena harganya lebih tinggi. Sementara dengan kilometer segini butuh perawatan tambahan. Serah gitu. ya pasti. Gitu. Mungkin nggak yang berat-berat tapi ya kayak tadi aki. Atau mungkin filter-filter dan sebagainya gitu. Cakram-cakram aja kayaknya nggak sempet ganti nih. Iya. Ya kan udah Kalau ganti lagi nambah berapa lagi gitu. Iya. Jadi kalau direm gini, kaki. Itu yang paling bikin gak enak di mobil ini tuh. Ya yang itunya palingnya biasa perawatan kayak ganti fan bel buat kedepannya kan itu kayak pemakaian. Tapi kalau disebut-sebut banyak juga dong. Banyak asli. Kalau pretelan itu banyak kalau kita bilang pretelan, tapi kan biasanya orang tuh punya urgensinya yang mana dulu nih. Kalau menurut saya disc brake itu paling urgent. Karena ya bahaya juga sih ngerem tiba-tiba Ngeremnya belakangan. Iya. Geternya dulu. Kemarin kan dibawa lumayan kencang lah kayak gini gitu. Kalau nggak direm sih enak-enak aja. Gitu. Iya. Sama paling ya spionnya masih tuas sih. Ini nggak enak banget ngaturnya nih. Apalagi di sebelah kiri kalau kita ini. Karena udah terbiasa apa namanya yang elektrik kan. Poros engkol ini. Iya, iya. Biar nggak pakai elektrik dulu kan saya juga bawa limo juga dulu. Sempat bawa limo. Sempat bawa limo 2 bulan. Jadi supir Bluebird di Kramat Jati yang kebanjiran segini. Aduh. 2020 waktu dulu. Awal-awal. Iya. Jadi buat teman-teman peminat mobil bekas taksi ini jadi salah satu catatan juga ya. Ya. Detail-detailnya itu yang tadi disebutin itu bernilai rupiah. Bernilai. Terus kedua ya kecuali yang mungkin udah larinya ke estetis karena kita tahu ini basic mobil kalau di poolnya sekitar 77 sampai 82 akan kelipatan 5 tuh sampai 87 kelipatan 5 juta gitu kan sesuai dengan upgrade-nya. Tapi ada juga yang di luaran di upgrade sampai 130, 140. Pernah lihat juga yang tembus 200. Wah, itu artinya kan udah royal banget ya. Iya. Itu beda lagi tuh ya. Itu bukan fungsinya sih. Lebih kayak ke Style-nya. ya seneng nih. Iya. Orang kalau udah seneng berapapun sikat. Kalau Medi seneng yang penting murah sih kan. Yang penting ada manfaatnya Ada sikat manfaatnya. ya kan. Manfaatnya kan banyak nih buat konten, buat ini. Kalau saya baca-baca ini mobil kan enak aja gitu. Oh, mobil ini gini-gini. Kalau mobil orang kan saya seringnya nutupin plat nomor, seringnya nutupin lokasinya. Nah, ini kayaknya lebih enak, lebih plong punya sendiri aja dia. Kayak Om, lihat bagian belakangnya dong. ayo. Oke. Oh, dari kameranya? Kameranya buram.
Nggak kelihatan juga. Motor kali Om lensanya. Coba, emang burem sih Om. Ini belakangnya udah pakai ini body kit nih. Udah pakai body kit. Knalpot racing ya? Ya silincernya doang racing. Oh, jadi suaranya Belakangnya udah. doang, suaranya ber-ber gitu. Ya. Siap nongkrong di Cibinong nih Om. Makan sari ya. Nggak, kayak tadi dibilang kalau belakang, ya lagi-lagi rangkanya yang penting masih lempeng dan nggak keropos. Rangka tuh yang mana sih Om? Kalau kita kan rangka biasa Ya, ditolong gitu. nggak bagian sini semuanya ya, rangka bodi lah semuanya. Bodi ya? Ya dari atas bawah. Ya biasa kita kalau lihat kan dari silarnya dulu. Nih silarnya masih oke sih. Silarnya oke Om nih. Kalau yang bekas repair parah atau dibikin ulang, dia empuk Om. Empuk malahan. Empuk kayak permen karet. Kalau kita beli permen karet kan, itu kan kelihatannya keras, tapi kalau dipencet teksturnya nyek, kenyal. Itu udah gantian tuh. Ya udah dibikin ulang atau pas dipencet, tak, ada bunyi, tak, tak, kayak kuku. Nah itu. Atau yang kerasnya banget. Dia kalau dipencet tuh kerasnya kayak gini. Kayak kita mencet plat. Nah itu dempul. Dempul. Ya. Ini kerasnya sama kayak ini Om. Ini kan masih ada lah jel-jelnya. Ini benar-benar keras. Itu dari dempul. Terus kalau ini udah aman, harusnya ininya juga aman, kecuali ininya diganti copotan. Nah ini belakangnya. Nah belakang kan ini ada pilar. Dibuka nih ya? Dibuka aja. Nah di sini kelihatan nih bakal keriting atau keropos. Ini kan ada nih karat-karat. Nih karat itu biasanya air nyangkut di sini di karet. Akhirnya timbul karat di sini. Yang penting di sininya masih lempeng Om. Tapi lurus ya? Keriting iya, las titiknya juga masih pada ada semua tuh Om. Tuh terus dibuka bagian sininya juga. Kita bisa lihat di sini apakah dia di sini ada kroposnya, penyok, rusak. Nah, itu yang paling saya hindarin tuh. Oh, dari sininya ya? Iya. Nah, dari sini. Di sini dilihat kan, biasanya di sini kan ada kelihatan kropos apa enggaknya, terus penyok apa enggak, penyok-penyok kan biasanya kalau bekas tabrak belakang yang parah gitu. Karena kan mobil ini mobilitasnya tinggi dan bisa kejar setoran juga. Sak. Yang namanya nyerempet, nyundul-nyundul mah ada aja Om. Kan saya juga pernah ngalamin kan dulu. Tapi ya itu yang paling diantisipasi. Ya udah, yang penting rangkanya itu masih lempeng aja dan nggak ada kropos-kropos di mobilnya ini. Oke. Karena udah kalau itu udah nggak ada obatnya Om. Ketara. Ya paling kurang lebih kondisinya gitu Om. Paling sama ini suspensinya aja udah limbung lah, udah ngebanting kalau di jalan nggak rata, udah keras. Soknya udah harus diganti. Empuk sih. gitu ya? Iya, nggak enak lah ngebanting. Ya Itu harus diganti sih. Berapa nih kira-kira? Tergantung sih kalau kita pengennya Orion ya mungkin di atas 13, 16. Lagi nanya, cuman kalau Toyota kan kalau mau ganti Orion harus ngasih nomor rangka nih. Oh gitu? Belum dibales. Soalnya kan mobil juga baru ready hari ini, baru saya tanya hari ini. Ngasih nomor rangka gitu kalau ini? Ya, jadi biar nggak salah spare partnya. Gitu. Kalau yang mau KWN mah banyak yang mungkin di bawah itu ada kayaknya. Jadi kalau nanti yang mau beli mobil taksi, kalian bisa kira-kira nih, kalau gue beli mobil taksi, kalian tuh apa dulu yang mau dilihat pertama kalau datang, terus kira-kira gimana buat kedepannya apa sih yang kira-kira bakal terjadi ya, apa yang harus diperbaikin, terus penyakitnya bakal apa. Biasanya konsumen itu pakai jasa inspeksi, tapi kalau kalian nggak mau pakai jasa inspeksi, pengen datang sendiri, ya kurang lebih nanti di info seperti yang biasa inspektor mobil cek tuh seperti apa ya. Jadi kita rangkanya, terus kondisi mesinnya. Biasanya kalau kita sebelum beli di pool, sebuah pool, kita cek dulu rusaknya, kita kasih tahu biar mereka benerin. Nanti kalau udah benerin, kita jangan lupa cek ulang kira-kira yang kemarin dilihat rusak itu udah dibenerin apa belum. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya fungsinya cek mobil tuh kayak gitu, bukan masalah namanya juga mobil bekas itu kan ada hitungan duitnya ya. Kecuali ganti spare part nggak bayar, ya udah beli aja gitu kan. Ini kan pakai duit ya. Kemampuan finansial orang tuh kan berbeda-beda gitu. Betul. Ada yang 3 juta, wah daripada buat benerin mobil gue mau buat sekolah anak dulu, kan ada yang kayak gitu. Jadi harus diperhitungkan bener-bener. Oke. Om Edi, terima kasih banyak informasinya. Dan teman-teman terima kasih juga sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.